Ini video sebenarnya buat subscribers only, tapi gua nggak kuat pengen marah-marah. Jadi masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gua lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak, kurang enak. Kurang enak, pala lu PA, kurang. Gelar atau pangkat Letkol Prituler ini dicopot dari Deddy Corbuzier karena dia sebenarnya tidak layak, tidak pantas untuk menggunakan pangkat ini atau untuk mendapatkan gelar kehormatan ini. Kenapa? Karena memang komunikasinya buruk. Halo, selamat datang di Radar Demokrasi, tempat omong-omong politik dengan cara yang asik. Di sini kita akan bahas hal yang seru-seru tanpa bikin pusing. Ayo, ambil bagian dalam keseruan ini dengan cara like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Mantap! Oke, sahabat Radar Demokrasi sekalian, saat ini kita kembali berada di segmen Ulas Berita. Kali ini kita akan membacakan sebuah berita yang ditulis oleh riaunews.com ya. Pada tanggal berapa ini? Pada 18 Januari 2025 ya. Saya bacakan judulnya, setelah itu baru kita akan bahas ya. Judul beritanya adalah Deddy Corbuzier panen kritik usai marahi anak yang sebut menu makanan bergizi gratis tidak enak ya. Ini berita terkait dengan Deddy Corbuzier yang memang lagi viral ya dua hari ini ya terkait pernyataan dia di video media sosialnya yang memarahi anak yang coba berkeluh kesah tentang makanan gratis bergizi ya. Kita bacakan ya. Video yang diunggah artis Deddy Corbuzier yang memarahi anak-anak yang menyebut bahwa menu makanan bergizi gratis tidak enak, sontak menuai kritik dan respon dari berbagai netizen di Indonesia. Salah satunya adalah anggota Dewan Pertimbangan Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Zubairi Djorban. Ya. Dr. Zubairi Djorban dia mengatakan bahwa bijaklah dalam berucap, apalagi pada anak. Jika dia berpendapat tentang rasa makanan, ya jangan dimaki. Dia tak meminta itu untuk dirinya sendiri. Hanya menyampaikan apa yang dia rasakan, katanya ya. Kemudian yang kedua adalah mantan staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo juga ikut berkomentar ya. Sayang, para pendengung yang justru mereduksi program ini, terlebih mengintimidasi anak-anak yang berkeluh kesah, menghardik dengan kesombongan dan arogansi yang tak bermutu, ujar dia. Lebih lanjut, Justinus mengatakan program MBG dibiayai oleh APBN yang sumbernya dari uang pajak. Anda jangan merendahkan, orang tua anak-anak itu pun berkontribusi membayar pajak. Jadi ini timbal balik, anak-anak polos itu berhak bicara otentik, imbuh dia. Ya. Kemudian yang berikut adalah politikus PDIP Guntur Romli juga mengatakan video Deddy Corbuzier menggambarkan bentuk kekerasan terhadap anak ya. Ini model kekerasan pada anak, kekerasan verbal, intimidasi, pakai tabok-tabok segala. Gak patut dilakukan oleh orang yang disebut public figure, ujar dia. Apa ada reaksi dari Komisi Perlindungan Anak ya? Lanjut Guntur. Kemudian sejumlah pengguna media sosial juga meminta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk turun tangan. Namun sejauh ini KPAI belum memberikan komentar atau pernyataan resmi. Oke, sahabat Radar Demokrasi sekalian, jadi Deddy Corbuzier ini selain disentil atau dikritik oleh beberapa tokoh tadi, ada juga ya dari Menko PMK Pratikno juga menyentil Deddy Corbuzier ya. Ini ditulis oleh CNN Indonesia pada hari ini ya, Senin 20 Januari 2025 ya. Judulnya adalah Menko PMK Pratikno sentil Deddy Corbuzier usai sebut anak SD PA ya. Kita coba bacakan dikit ya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Pratikno mengatakan kanal media sosial harus diisi oleh konten yang bermuatan positif ya. Hal tersebut disampaikan Pratikno merespon pertanyaan Deddy Corbuzier dalam merespon aspirasi siswa yang menyebut menu makanan dalam program makanan bergizi gratis kurang enak. Memang kan media sosial harus diisi dengan konten-konten sharing lah, hal-hal positif lah, kata Pratikno di Kemenko PMK Jakarta Senin 20 Januari 2025. Oke, sahabat Radar Demokrasi sekalian. Jadi memang kalau kita menyaksikan
cuplikan video Deddy Corbuzier ya. Saya akan tampilkan sedikit cuplikan ini. Ini video sebenarnya buat subscribers only, tapi gua nggak kuat pengen marah-marah. Jadi masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gua lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak, kurang enak. Kurang enak, pala lu PA, kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi gratis. Anak gua, Aska, dari dulu ikut gua syuting di mana-mana. Yang gua kasih makan adalah makanan box yang ada di sana yang buat semua orang. Dan kalau dia ngomong sama gua, "Pak, nggak enak, aku mau yang lain," gua tabok. Gue tabok, tanya anaknya gue tabok. Iya, jadi memang orang sekelas Deddy Corbuzier ya, dia ini adalah public figure ya. Dia adalah public figure. Dia sebagai artis, kemudian dia juga konten kreator. Kemudian yang berikut adalah dia mendapat gelar kehormatan dari TNI sebagai Letkol Trituler ya. Ini adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh lembaga negara ya, TNI kepadanya sebagai bentuk penghargaan. Kenapa? Karena dia punya kompetensi atau dia punya kemampuan tertentu. Dalam sebuah wawancara atau pernyataan yang disampaikan oleh juru bicara Kemenhan waktu itu, Daniel Ansar ya, dia mengatakan bahwa salah satu alasan Deddy Corbuzier dipilih atau disematkan pangkat sebagai Letkol Trituler karena dia punya kemampuan atau dia punya kapasitas berkomunikasi dengan baik ya. Dia punya kemampuan atau dia punya kapasitas berkomunikasi dengan baik. Dalam hal ini adalah mungkin media sosial ya. Kalau bicara soal kapasitas, soal kemampuan berkomunikasi dengan baik, saya kira seharusnya Deddy Corbuzier tidak sampai melontarkan pernyataan-pernyataan seperti ini di akun media sosialnya ya, yang hari ini viral dan dia dikritik oleh banyak orang atau banyak pihak ya. Dia harusnya menjaga komunikasi karena dia punya jabatan atau dia punya tanggung jawab besar untuk selalu menyampaikan hal-hal baik kepada masyarakat. Apalagi ini kan terkait dengan kebijakan publik ya. Ini terkait dengan kebijakan publik. Kalaupun memang dia punya tanggung jawab untuk membantu pemerintah dalam hal ini, menjawab keluh kesah masyarakat ya, menjawab keluh kesah masyarakat, menjawab kritik-kritik masyarakat. Saya kira Deddy Corbuzier harus melakukan dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan, dengan cara yang beradab, dengan cara yang bertanggung jawab. Jabatan yang melekat dalam dirinya itu dia harus pertanggungjawabkan ya. Dengan apa? Dengan ya kalau memang dia diangkat karena kompetensi komunikasinya menjadi andalan, saya kira dia harus menunjukkan bahwa dia berkomunikasi dengan baik secara publik. Tapi apa yang terjadi hari ini, Deddy Corbuzier justru menunjukkan kekonyolan dia, justru menunjukkan ketidakmampuan dia, ketidakberdayaan dia dalam menyampaikan komunikasi publik. Ini sangat disayangkan sekali. Jadi saya kira ada banyak sekali konten-konten atau di TikTok, di YouTube dan sebagainya, banyak orang menghendaki supaya gelar atau pangkat Letkol Trituler ini dicopot dari Deddy Corbuzier karena dia sebenarnya tidak layak, tidak pantas untuk menggunakan pangkat ini atau untuk mendapatkan gelar kehormatan ini. Kenapa? Karena memang komunikasinya buruk. Kalau memang dia dapatkan pangkat ini karena soal kompetensi komunikasi, tapi faktanya membuktikan bahwa komunikasi dia buruk dalam hal menyampaikan pesan ke publik. Jadi saya kira memang dia layak untuk dicopot dari jabatannya sebagai atau gelar kehormatan yang diberikan kepadanya sebagai Letkol Trituler gitu ya. Oke, sahabat radar demokrasi sekalian. Dalam konteks komunikasi politik, saya kira pernyataan Deddy Corbuzier ini ya tentu yang pertama dia sebagai public figure ya, dia sebagai public figure dia juga mendapat gelar kehormatan. Pernyataan dia ini kan merugikan dirinya sendiri ya, mencederai dirinya sendiri ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya dia mengambil peran untuk membantu pemerintah ya, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo dan Gibran Rakabuming, saya kira ini adalah cara yang konyol, ini adalah cara yang keliru. Justru pernyataan dia ini merusak sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Justru pernyataan dia ini membuat kekacauan di tengah masyarakat ya. Masyarakat akhirnya jadi kurang begitu respect terhadap orang-orang di sekitar pemerintah. Oh, ternyata orang-orang di sekitar pemerintah itu kok bicaranya seperti ini. Kok bicaranya Deddy Corbuzier seperti ini?
kok kelakuan siapa namanya politisi PAN huya-huya seperti ini dan sebagainya dan sebagainya. Jadi perilaku-perilaku mereka yang berada di seputaran kekuasaan, mereka yang berada di koalisi pemerintahan itu justru ketika mereka tidak mengontrol dengan baik, justru merusak citra pemerintahan itu sendiri, merusak program-program yang sudah direncanakan atau sudah dicanangkan dengan baik oleh Prabowo Gibran. Jadi orang-orang di sekitar Prabowo Gibran ya, kalau mereka mengaku bahwa mereka adalah orang-orang di sekitar Prabowo Gibran ya harus memberikan komunikasi dengan baik ya, harus menyampaikan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang benar, cara-cara yang bertanggung jawab. Saya kira Presiden Prabowo itu sedang berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan situasi di bangsa ini agar senyaman mungkin ya. Komunikasi antar personal itu harus dibangun dengan baik, komunikasi pemerintah ke masyarakat harus dibangun dengan baik, komunikasi lintas parpol, lintas tokoh agama, lintas organisasi harus dibangun dengan baik. Saya kira itu adalah cita-cita atau harapan besar dari Prabowo Subianto. Kenapa? Prabowo Subianto ingin supaya bangsa ini harus bersatu, semua orang harus bersatu. Ketika semua orang bersatu, maka di situ ada kekuatan besar untuk membangun bangsa ini. Persatuan itu hanya bisa didapat ketika para pemimpin atau para public figure seperti Deddy Corbuzier dan lain-lain itu, ya mereka harus menjadi contoh, mereka harus menjadi teladan. Minimal komunikasi publik mereka harus dijaga dengan baik, harus ditata dengan baik. Kalau tidak punya kemampuan, lebih baik mundur dari panggung politik atau mundur dari kedekatan Anda dengan pemerintahan yang sedang berkuasa saat ini. Karena kalau Anda semakin memaksakan diri dengan kemampuan Anda seperti itu, maka Anda hanya menjadi racun atau Anda hanya menjadi kanker bagi pemerintahan Prabowo Gibran. Salam demokrasi, mantap.